Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar jangan diintai, jangan diintip. Pokoknya isi saja dari malam 1 sampai malam terakhir. Ini diintai-intai. Pas malam 21 ramai, malam 22 sunyi, malam 23 penuh, malam 24 absen. Bukan begitu. Pokoknya kita isi saja. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar bukan laut membeku. Malam Lailatul Qadar bukan pohon sawit tumbang. Malam Lailatul Qadar adalah ketika orang mendapatkan perubahan. Ustaz, ini tetangga saya ini dulu sebelum Ramadan pelitnya minta ampun. Pelit. Setelah Ramadan berubah baik dia Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak. Setelah Ramadan nampaknya dia dapat Lailatul Qadar. Berapa sumbangannya? 2500. Dulu Pak Ustaz, sebelum Ramadan tak mau pakai jilbab. Sore-sore mandi rambut basah naik Honda. Tapi setelah Ramadan Pak Ustaz, jangankan rambutnya, biji matanya pun tak nampak. Kenapa? Pakai kacamata hitam. Jangan ejek mengejek yang sudah menjalankan ajaran Islam. Yang bercadar jangan ejek yang berjilbab. Yang berjilbab jangan cedek yang belajar. Karena kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Dua-duanya ajaran Islam. Ibu-ibu jangan ejek saudara-saudari kita yang sudah bercadar. Laki-laki, anak-anak muda ini juga jangan ejek yang bercadar. Ini banyak ini. Aku nengok kau bercadar ingat ninja sayang. Kenapa ketika melihat orang bercadar kau resek? Kenapa kalau lihat orang berjilbab kau marah? Kenapa melihat orang menutup aurat kau ejek? Tapi kalau melihat orang yang membuka lutut, yang tidak menutup aurat, kau senyum. Berarti otakmu otak setan. Kalau ada marah, berarti setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam permusuhan dan ismi, dosa dan permusuhan. 20 menit, 20 menit. Cepatnya waktu berlalu. Dalam hati jamaah, Ustaz aja bilang cepat. Aku lama kali udah. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Apa kabar semuanya? Di sana tadi agak gelap, di sini makin gelap. Buka HP-nya, cari senternya, hidupkan biar terang, nampak cahaya sampai ke belakang. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli hidilillah bi ahlil bad. Dah, matikan HP. Nanti ada orang nge-SMS, WhatsApp, tak masuk pula. Rupanya dia nunggu di bawah. Sampan dah siap katanya. Tak dibalas, balik deh. Nah, setelah masuk waktu siang, tadi saya jelaskan dari sana mulai awal Ramadan, ibadah malam, tadarus baca Quran, sholat. Sekarang tibalah masanya waktu siang. Apa ibadah siang? Siam. Ibadah siang itu apa? Tahan mata, tahan telinga, tahan leher, tahan mulut, tahan lidah, tahan kepala, tahan hati. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi sampai petang tak ada catatan mata, tak ada catatan telinga, semuanya bersih, tak ada dosa. Kenapa? Tidur. Orang mau buka puasa baca Orang mau buka puasa baca Allah malaka sumtu, dia enggak. Pas mau buka puasa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Jangan tidur siang apalagi di masjid. Sudahlah mulut air liur basi, tidur di masjid, tolong kupas di depan karpet tempat imam. Keluarlah sambal belacan subuh tadi, meleleh di tempat sujud jamaah. Malam itu sholat taraweh, imam lama khusyuk, makmum lama busuk. Mestinya kita yang membawa karpet masjid itu kita bawa ke dorsmer supaya disembrus, supaya disemprot bersih. Bukan kita mengotori masjid. Makanya kalau mau tidur di masjid telentang. Kalau mau tidur juga di masjid telentang. Pak Ustadz, saya ini telentang pun meleleh juga. Pakai pempes. Parah itu. Nampaknya sepele Bapak Ibu. Tapi insya Allah nasihat-nasihat ini nanti mengalaminya langsung praktek, barulah Bapak Ibu teringat. Betul kata Ustaz Abdul Somad. Betul apa tak betul? Banyak mengaku ngeces kan? Nah, maka tetap macam masuk kantor seperti biasa. Bulan Ramadan bukan bulan santai. Bulan Ramadan bukan bulan malas. Bulan Ramadan bukan bulan tak masuk kantor. Bulan Ramadan bukan bulan absen. Tetap bersemangat kinerjanya. Yang bedanya apa? Bedanya tidak ada sumpah serapah, caci maki, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau datang orang mau ngajak engkau kelahi, mencaci makimu, katakanlah ini soim, aku puasa. Datang orang ngajak kelahi, berani kau sama aku? Aku puasa. Nah, kau takut sama aku kan? Aku puasa. Tengok nanti habis buka, aku sipakkan kepadamu. Ini soim, aku puasa. Aku puasa. Bapak-bapak polisi yang punya pistol, kalau ada orang ngajak-ngajak, aku puasa. Nanti tembak kepala kau habis ini, tengoklah. Bapak-bapak Satpol PP yang pentungan, aku puasa. Apa maknanya? Menahan hawa nafsu, merasakan kehadiran Allah, bahwa kita diperhatikan, bukan CCTV, bukan diperhatikan atasan, bukan diperhatikan BPK, bukan ditengok KPK, bukan ditengok Inspektorat Jenderal, tapi kita sedang diawasi oleh Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun. Begitu kalau mau ngambil foto pasti sedang gini. Ini kadang orang ini ngambil foto pas kita sedang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuklah saya ke dalam masjid. Mau ceramah kultum zuhur. Pas masuk saya ke masjid, saya tengok di masjid bergelimpangan korban Israel. Pakai baju dinas pula tuh. Makin besar masjid, makin tebal karpetnya, makin banyak AC-nya, makin kencang kipasnya, makin banyak korban bergelimpangan. Korban-korban corona. Datang orang mau masuk Islam, dia tertarik melihat Islam. Saya tertarik mau masuk Islam. Kenapa kau tertarik? Sudah lama saya mendengarkan ceramah Ustadz Somad di YouTube. Tak jadi masuk Islam. Kenapa? Ditengoknya di masjid, rupanya Islam itu agama yang mengajarkan bermalas-malasan. Rupanya Islam itu mengajarkan agama tidur-tidur siang. Mana ada Nabi mengajarkan seperti ini? Nabi justru perang di bulan Ramadan. Betul? Perang apa namanya? Perang Badar. Bulan berapa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? 17. Hari apa? Hari Jumat. Tahun berapa? Tahun 2 Ramadan. Perang Badar. Dari Madinah ke Badar 1150 km. 150 km naik kuda. Tunjukkan mana orang dai yang sanggup naik kuda 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan push up 100.000 kali. 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Nabi 150 km naik kuda, 2 jam baru sampai. Umur Nabi waktu itu berapa? 55 tahun. Sehat, segar bugar. Tidak ada Nabi mengajarkan, sahabat, ini bulan Ramadan, jadi kita tidur-tidur aja dulu. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau ada orang di kantor tidur-tiduran, ada pula orang di masjid tidur-tiduran, maka ini merusak ajaran Islam. Tetap bersemangat, tetap kerja. Lalu kemudian sampailah jam 1 siang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke dalam WC, kunci pintu, nampak bak, mau nengok bak di kamar mandi macam cincau. Tengok kanan tak ada orang, tengok kiri tak ada orang, tengok atas tak ada CCTV, ambil seteguk. Tak puas seteguk, masukkan kepala ke dalam bak. Sudah masuk kepala ke dalam bak, pas mau keluar keringkan bibir. Berat puasa hari ini ya. Tak berapa lama Allah akan bukakan yauma tublas sarair. Kira-kira ada tak orang daik macam ini? Tak ada. Karena orang daik merasakan kebersamaan dengan Allah di dalam WC, di dalam toilet. Tak ada yang melihat, tak ada polisi, tak ada Satpol PP, tak ada alasan, tak ada atasan, tak ada BPK, tak ada KPK, tak ada Inspektor Jenderal. Tapi saat itu kau sedang dilihat oleh siapa? Allah. Betul? Itulah maka puasa itu menanamkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takut minum air bah. Takut. Kalaulah takut dalam kamar mandi bulan puasa itu dibawa ke kantor, kira-kira apa yang terjadi? Bubar KPK. Kalaulah takut dalam kamar mandi yang tak berani minum di bulan puasa itu dibawa ke kantor, dibawa ke rumah, bersih dunia ini. Betul apa tak betul? Yang bilang tak betul berarti koruptor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama ditunggu makan siang ini? Makan siang lewat. Makan pagi dipercepat, makan siang lewat, sampailah akhirnya jam 6.30 azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduklah bapak sama anak-anak mau buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Pas mau disuap ke mulut, istrinya berteriak dari dapur, jangan bang. Kenapa? Azan Samsung. Bukan azan dai yang tadi itu rupanya. Artinya apa? Mesti betul-betul memperhatikan waktu. Karena waktu ini banyak kita tertipu. Tapi di bulan puasa ini memang betul-betul kita, makanan inilah yang luar biasa godaannya Bapak Ibu. Rasanya waktu siang bulan puasa itu kalau tepi-tepi laut itu ditengok, rasanya semua air di Samudra Malaka itu dimasukkan ke tenggorokan, tak hilang haus. Nampak pokok jambu, jambu itu sama batang-batangnya mau ditelan. Nampak pokok mangga sama biji-bijinya mau ditelan. Nampak kue dibeli, nampak ini disimpan, nampak ini dibeli. Tapi begitu masuk 2-3 butir kurma, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk 2 butir kurma, masuk 2 teguk air. Mana hawa nafsu yang tadi itu? Mana? Tak ada. Tapi dasar manusia, hari ini dia buat, apa kata ibu? Ah, itulah bang, abang beli cendol, abang beli ini, abang beli ini, 10 bungkus. Besok insya Allah Adinda, besok tak kita beli lagi. Besok dibuat lagi. Memanglah manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Yang semalam dibeli, lupa. Yang siang tadi beli, lupa. Besok dibuat lagi. Namanya manusia. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa kampung, lupa. Itu namanya amnesia. Insya Allah di Daik tak ada itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas azan maghrib itu lambung sedang kosong, leher kering. Bayangkan itu knalpot sepeda motor yang kering. Cobalah knalpot Honda sepeda motor yang kering, disiramkan air es. Ambil air es, siramkan. Apa yang terjadi? Berasap dia. Begitulah usus bapak ibu berasap. Kenapa? Karena dia kering, disiram dengan air dingin. Jangan berbuka puasa dengan air dingin. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus apa? Ambil korma, patah-patahkan, sobek-sobek, masukkan ke dalam, tuang air hangat. Biarkan agak 2 jam, 3 jam. Lalu kemudian nanti masukkan, patah-patah, masukkan di jam 4 habis sholat asar. Jam 5, jam 6, 2 jam setengah dia sudah dingin. Tidak pakai es.
itulah yang masuk ke dalam. Maka manis merekat-rekat balik, tidak pakai gula. Kenapa? Karena kurma sudah manis. Bapak pun makan itu. Istrinya nanya, abang nggak pakai gula? Tidak. Kenapa? Adik sudah manis. So sweet. Padahal kurma itu memang manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan makan yang pedas-pedas. Kenapa? Usus luka. Nanti baru setelah sholat maghrib makan seteguk dua teguk, pergi ke masjid sholat maghrib berjamaah. Datang imam mesti pengertian pula. Ini imam sholat maghrib ini udah tahu makmum, dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, yasin. Rusaklah konsentrasi makmum di belakang. Begitu imam bilang yasin, langsung nampaknya anyang, nampaknya gulai, asam pedas. Carilah ayat-ayat yang tak terlalu panjang. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Satu ayat pula. Rupanya imam itu lebih lapar pula dari makmum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat maghrib, tetap qobliyah, ba'diyah, habis itu pulang ke rumah, barulah makan. Kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ngantar makanan ke rumah anak yatim jam 6 sore. Ngantar makanan ke rumah fakir miskin jam 6 sore. Supaya apa? Supaya bisa mereka atur setengah jam, 6.30 dia makan di rumahnya, kita makan di rumah kita, sama-sama makan jam 6.30. Jangan kita makan 6.30, dia makan jam 11.30. Banyak orang habis tarawih dia baru bersedekah, tengok dapur banyak, pergi antar. Daripada dibuang. Bukan begitu orang bersedekah. Yang diajarkan Nabi SAW, antarkan. Jangan sampai diantar ke tempat dia jam 11.30 malam, disuapnya kola, masam mak, makan aja lah nak, tak ada makan jam 12.30, 1.30 mati. Dibawa ke puskesmas, diperiksa, penyebab kematian kola. Hati-hati tangkap polisi. Di luar tanggung jawab Ustaz Abdul Somad. Udah kusampaikan ya Allah. Kalau ditanya saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, apa hukumnya sedekah kola basi? Tangkap aja lah Pak, saya tanya lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa sebenarnya tujuan dari puasa itu? Kalau lapar sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, maka tengoklah nasi tinggi membumbung. Bisa saya pantun kan? Bukan Ustaz ece-ece nih. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, maka tengok nasi membumbung. Hati-hati bapak nanti ditengok ibu. Ibu pun hati-hati juga ditengok bapak. Nasi membumbung, baru sampai lambung. Tapi kalau sudah sampai dia ke hati, maka mudah tangan bersedekah dengan membayar zakat fitrah. Jangan sampai lupa bayar zakat fitrah. Orang yang tak bayar zakat fitrah. Ini Ustaz ceramahnya malam ini pokoknya dari awal, dari mulai menengok anak bulan, cerita sampai Idul Fitri. Nanti pas Idul Fitri ke sana saya lagi. Bersama Abdul Somad, LCMA, PhD. Masya Allah, kalah gambar Pak Bupati, besar saya lagi. Awas hati-hati yang buat baliho.